Me. Selamat sore, salam budaya dan salam semangat dan selamat berkarya teman-teman. Ini kami acara di Hotel Aston. Sore ini kita membahas mengenai kaitannya dengan pariwisata seni dan pariwisata di Banyuwangi. Jadi untuk menyemangati di era pandemi ini kita akan yang selalu mencari terobosan demi terobosan, kami seniman Banyuwangi bahu membahu supaya di masa pandemi ini kita masih bisa berkarya gitu terus menerus. Ya. Tetap semangat, selamat berkarya. Supaya kita bisa sama-sama sekali lagi saya mengucapkan selamat datang dan merasa bangga sekali dengan kehadiran Bapak Ibu semua. Semoga bisa sama-sama menikmati suasana di Aston Banyuwangi ini. Bagi pihak Aston Banyuwangi dan juga bagi pihak Pak Yosi sendiri, kita mengucapkan terima kasih dan semoga acaranya berjalan lancar pada hari ini. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mewakili dari Pak Yosi juga tadi bilang di Solo, Mas, tolong saya sudah komunikasi sama Sena, saya sudah komunikasi sama Dono, nanti rolling tiap bulan sekali nanti itu adalah di hotel-hotel kayak di Ilira, kemudian di Kukun, kemudian di Alroya, di Santika, kemudian di Dialog, itu minta 1 bulan sekali. Dan nanti ada PKS yang betul-betul dilegalkan dari teman-teman, nanti karya seni bisa dipajang. Ya tetap masalah nilainya tetap menurun. Kayak Yoni itu rada Soalnya kan wis saiki kayak sing biasa kanggo betapa. spiritual lah. Nah, iku wis diblokade wisatawan wis. Nggawa gedang, nggawa anake makan-makan. Ngono, karena akses jalannya sekarang kan lebih mudah. Iya. Iya. Biar kan wis alami. Saya mulai tukang mlebu itu sampai Pantus. Itu wis berarti Terus enak lah, lunyu lah. dulu Purwo itu kan terkenal wingit angker wingi, tapi sekarang terkenal wisata. Tapi mungkin bahasa itu rada menyinggung ya. Ya Pak Agus, enggak. Ya boleh. Bahasanya Mas Purane Mas. Ya memang memang saat ini kondisinya ya begitu. Harusnya begitu. Memang seharusnya memang kudu dipilah-pilah. Harusnya image-nya kan angker ngono lho jarak. Harusnya di bingo wisata atau ae wisata suci. Enggak perlu masuk lah. Iya gitu. Yoni ini hilang. Lona nih. Salam. Salam semangat dan
dibesarkan dari seorang seniman, kemudian menghargai seniman, diapresiasi seniman, tapi bisa merangkul semuanya. Ini yang hebat. Saya ini usia saya 60 tahun lebih. Saya banyak ketemu dengan orang-orang hebat. Kalau Pak Eki tadi mengatakan di sini, saya ini kesini tempoh hari karena saya memandu beberapa orang Amerika yang di sini. Saya diberi tugas untuk memandu beberapa orang tamu-tamu pemerintah yang hebat di sini. Saya mencoba untuk menjadikan diri saya sebagai orang lokal. Saya nggak mau. Sedikit sekali saya singgung Pak Oki ketika saya di Prancis tahun 2017 kemarin, penampilan saya selalu begini, dan itu membuat orang tertarik. Dan salah satu buku yang saya tulis, ceritanya hidup kembali, yang membutuhkan waktu 15 tahun saya meneliti itu, justru menarik perhatian seorang Perancis yang ketika dia di sini saya pandu, kemudian ketika saya di Perancis dia datang kepada saya. Kemudian saya katakan sebagai seorang penulis, saya meneliti, saya tidak mau dibantu oleh siapapun, dan saya ingin menghadiahkan itu untuk bangsa, dan akhirnya orang Perancis itu mau menerjemahkan buku saya. Alhamdulillah itu salah satu diantaranya mengapa saya mengapresiasi lukisan yang ada di sana. Jadi seniman itu, maaf kalau saya mau ngomong berlebihan, mendapat hidayah yang lebih. Itu hebat. Karena seniman yang lukisannya seperti ini, orang menganggapnya itu tidak ada sesuatunya, tetapi dalam membuat itu kemudian ada rohnya yang ada di sana. Ini hebatnya karya teman-teman ini. Saya tadi baru bicara ketika saya di Ubud, saya ini seorang PNS waktu itu, 79 udah PNS, tapi gaya saya malah meniru para seniman karena nyantai begitu, tidak sistemik, tidak terlalu kaku dengan hierarkinya. Kita bebas, bisa berkarya. Waktu saya di sana banyak sekali wisatawan yang menganggap saya ini seniman, dan saya katakan ya, meskipun saya hanya bisa oret-oretan kertas putih kemudian saya membawa pensil. Lebih hebat lagi ketika saya kemarin ditugaskan di Cannes Film Festival di Prancis. Apakah Anda seorang bintang film? Saya jawab yes. Apakah Anda seorang scriptwriter? Saya jawab yes. Itu gaya seniman. Saya menurunkan Mas Kocim tadi itu. Ketoknya nggak duit, tapi ojo ngomong kalau nggak duit. Itu loh, jadi tetap gaya gitu. Ini yang saya salut. Saya teramat sangat terima kasih, saya kenal Pak Yosi, saya tempoh hari ngomong sama Pak Edi, onumnya ini, bicara tentang budaya, karena konsep yang saya jual selama ini, saya seorang turis guide Pak Edi, sampai sekarang saya masih punya lisensi saya bahasa Inggris, jadi saya sudah terbiasa kesana kemari menjual Banyuwangi dengan karakteristik budaya, yang di dalamnya tentu adalah karya-karya teman-teman. Saya baru menulis buku Sri Tanjung Hidup Kembali, itu sebenarnya ada di beberapa relief di candi. Lalu seseorang menyampaikan kepada saya, apa istimewanya dari itu? Saya bilang sama Budia, Situ Pekso itu kayak Mas Sam itu, kayak Mas Safeto John itu. Kayak Mas Dendi. Tapi di ikonografi, di reliefnya itu rambutnya agak panjang, seperti Mas Kocim. Oh iya, gatot. Benar itu. Jadi jadi ikonografinya di sana yang dilakukan oleh Lydia Pestan dan pakai udeng. Tapi begitu Situ Pekso difitnah oleh rajanya, ketika Situ Pekso diputus kekayangan, itu adalah rekayasa rajanya untuk memisahkannya dan supaya raja itu bisa merayu Sri Tanjung. Situ Pekso datang tidak dengan tersenyum seperti Mas Kocim, tapi dia marah ketika difitnah oleh rajanya. Situ Pekso, hebat, kamu datang pada saat yang tepat dengan membawa apa yang saya tugaskan, dan itu tidak mungkin sebenarnya didapatkan oleh manusia biasa.
Tapi Sito Perso, lihat istrimu yang cantik. Ketika kamu saya tugaskan ke Kayangan, dia mendatangiku supaya dijadikan permaisuri raja. Tidak puas hanya sebagai istri seorang patih. Apa yang terjadi kepada Sito Perso? Yang Mas Kocin ini matanya lama-lama merah, kemudian gemetar. Merah muda ya udah. Dia marah, menghunus keris, kemudian menarik rambut Sri Tanjung. Itu dalam kidungnya, dalam naskah kuno itu. Dia akan membunuh Sri Tanjung. Kalau di ketoprak itu seru. Mau saya tirukan ya. Sri Tanjung, minggir lambemu, ayu rupamu tapi olo hatimu. Sri Tanjung, Ayo Sri. Ayo Sri. saya butuh kamu, tidak pantas kamu. Ditarik rambutnya. Aduh kawani Pak ya pun. Ini kayak ketoprak. Itu yang tempo hari saya sampaikan. Jadi mudah-mudahan satu saat saya akan bangga sekali menemukan beberapa pelukis perempuan yang menurut saya, termasuk adik-adik yang ada di situ, saya menghormati Seblang yang sampai sekarang masih ada. Saya menghormati Gandrung yang sampai sekarang masih ada. Karena jujur, gender perempuan di Banyuwangi itu dalam konteks ritualnya masih mempunyai peran yang sangat luar biasa. Dan itu nurun kepada adik-adik dan termasuk salah satunya adalah Budi Hasan Tanjung ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Sri Tanjung. Ya, salam budaya tadi kita wah sampai haru ya. Saya nggak jadi sido maksa Pak ya. Saya sidonya sido muncul aja Pak gitu. Jadi tadi Pak Ekanu sudah memberi gambaran bahwa kita ternyata harus go internasional. Gitu. Seniman rupa itu tidak hanya go, kita itu kalau bisa itu biasanya di warung kopi pinggir jalan tuh Pak, sambil kita ngobrol-ngobrol ya lewat gitu ya. Tapi sekarang ini kita di Hotel Aston Pak, ya, saya rasanya kayak lucu lah. Bangga sekali kita diundang oleh Bapak ya. Ini yang terutama tadi yang Pak Imam itu memberi apa ya, memberi roh kita itu semakin semangat gitu, semakin menyatukan Banyuwangi ke depan Pak. Ada hari gesah seni